dia sudah mentok, ya dong. Kalau dia mentok kita tidak bisa pasang lagi. Nah, kemudian kita membersihkannya, misalnya kita mau pasang di sini atau di sini, kita bersihkan. Contohnya di sini nih, tidak boleh ada yang cabang. Kalau cabang-cabang begini tidak layak untuk pemasangan infus. Oke. Sekarang ada bawa handscoon? Ada bawa handscoon? Saya pakai handscoon saja. Oke. Kemudian kita gunakan sarung tangan sesuai. Saya khawatir kalau nanti jangan sampai tidak, kami praktik di kampus nih Pak sudah pakai handscoon. Jadi kami juga, tapi ingat adik-adik, karena pasang infus risikonya sangat, harus menggunakan handscoon karena kita tidak yakin pasien itu bebas dari infeksi menular. Jangan dulu infeksi HIV, infeksi menular. Jadi ini saya membutuhkan asisten. Kau yang asisten saja. Kau sarankan itu seperti tadi yang saya contoh. Jadi tangan saya harus terkatup, kemudian area ini, misalnya ada yang stewing, bantu stewing, ya, untuk membendung tadi seperti IV, modelnya sama, karena ini kan pembuluh darah kelihatan. Tapi kalau tidak harusnya difiksasi, kemudian pasiennya dengan mengepas sedikit tangan, baru kita insesi. Tapi ini karena kelihatan. Lihat. Kemudian asisten kasut. Salah itu, terbuka ke arah atas. Harus konsentrasi bekerja, ya. Nanti kalau rumah sakit kamu harus melakukan konsentrasi yang benar. Kemudian alkohol asisten. Saya tidak boleh meraba di mana-mana lagi, ya. Kalau saya sudah menggunakan sarung tangan, saya harus steril. Ya. Setelah itu kita, ini juga salah, langsung taruh di dalam. Aduh, perawat tugas sudah kan ya? Belum semua. Ini kemudian misalnya kita mau pasang di sini, kita bersihkan. Dari alat tengah sama modelnya putar seluas-luasnya. Takutnya jangan sampai sebentar dia salah. Kita mau pasang ke arah mana juga. Kalau kotor seperti ini kita pasang. Betul. Alkohol dulu double. Kemudian baru betadine. Terakhir contohnya. Ayo betadine dulu. Contohnya tadi super sini. Kita taruh langsung betadine. Betadine itu sama bahasa di sini. Ini namanya membersihkan area operasi seperti itu. Alkohol, betadine, kemudian ditutup dengan alkohol. Contohnya ini sudahlah, ini betadine-nya. Kemudian kita bersihkan area tengah sama modelnya seluas-luasnya, ya. Jangan sampai nanti sebentar gagal dong. Daripada kita disinfeksi lagi di tempat lain, kita bersihkan seluas-luasnya. Kemudian area yang sudah bersih kita tidak boleh lagi pegang. Kemudian alkohol lagi. Kapas kasar dulu. Contohnya di kasar nih. Asisten. Jadi harus prinsipnya seperti itu. Kalau di rumah sakit ada plastiknya, jadi enak kita tinggal bersih-bersih. Kemudian kita bersihkan lagi sama modelnya memutar, ya. Dengan cara memutar. Biasanya setelah gini, setelah dibersihkan, kalau ada duk yang berlubang, kita taruh dengan duk. Duk itu kain yang ada lubang tengah itu supaya area sekitar sini steril semua, ya. Jadi kita tutup dengan duk. Itu yang benar. Tapi selama ini tidak. Sekarang aboket, mana aboket? Aboket itu karena dia terbuka begini, saya tidak boleh memegang langsung. Asisten yang buka, kau buka begini baru saya ambil bagian dalamnya. Dalamnya kau tidak boleh sentuh. Iya. Kemudian kau boleh buang. Kenapa? Oh ya, mutes ini. Apa akbel kok? Nah, kita buka ini, kita lihat. Ini kita lihat gini. Ya, kalau kita lihat sudah dari gini, arah untuk pasang infus tuh ini ke atas ini. Kayak seperti bambu runcing, arahnya ke atas. Kita taksir vena di mana yang akan dilakukan pemasangan. Nah, ini kita jangan dulu buang. Jangan sampai sebentar, kalau seandainya kita gagal, kita bisa membersihkannya. Ya, membersihkan aboket. Nanti sebentar saja ada tentang yang membersihkan aboket. Nah, setelah itu ada yang bantu stewing. Kemudian kita lakukan insesi. Mana itu tourniquet mana? Ada di situ kok tourniquet yang warna hijau, Pak. Ada di situ. Hilang tuh. Oke, sudah.
Kemudian kita insersi. Nah, kita tidak boleh cari yang ada bengkok-bengkok. Kalau yang lurus seperti ini boleh. Nah, kita mulai start. Sudut derajatnya 35 sampai 45. Boleh kita buat. Seperti tadi. Jadi sudut 45 mesti gini. Ini tahu pas 45 gini tahu atau 35 gini. Kemudian kita insersi masuk. Tergantung seninya kita. Nah, ini nih. Ini 35 ya. Kamu lihat sudutnya. Iya, Pak. 5. Kalau gini 45 kan? Gini kan 90 derajat. Ini. Seperti 35 derajat. Kemudian kita insersi. Terserah. Pada saat kita kasih masuk, nanti akan rasa. Kalau dia sudah rasa masuk dalam pembuluh darah, kita ratakan ini. Jangan langsung tusuk terus. Tusuk terus dia tembus pembuluh darah, tidak ada guna, dia akan bengkak. Jadi kita sudah rasa, kita baru luruskan dia. Nah, kalau itu baru kita angkat ini, ya lihat darah keluar toh. Ini. Nah, contohnya seperti ini, darah keluar. Kalau darah keluar begini berarti jadi. Ini nih darah keluar nih. Ya, ini berarti darah ini sudah masuk pas pembuluh darah. Kemudian kita tarik sedikit mandek nih, darah keluar. Bagus, ini kayak manusia benar. Jadi darah keluar, kemudian kita masukkan mandek ini secara ujungnya kita tarik sedikit, kita masukkan. Ini enak nih. Masukkan. Nah, tidak akan tembus karena ujungnya kita sudah tarik toh. Nah, ujung kita tarik. Tarik ini lihat ini, darah keluar. Ini jadi. Kemudian nanti kita tahan ini, tekan kuat. Ya. Tekan kuat, kemudian ambil itu. Ini. Nah, asisten biasanya asisten yang kasih, asisten yang tekannya boleh kita buka ini. Ini dalam keadaan harus steril. Kemudian ini masuk benaran. Kalau tidak masuk benaran dia, nah lihat. Keluar. Nah, nanti kita sambungkan. Ini makanya kita harus menggunakan sarung tangan. Kenapa? Pasti darahnya akan keluar. Nah, kalau ini kena di kita, berarti kita bisa terjadi infeksi. Kemudian kita putar ke arah kanan untuk kasih kancing. Jalankan infus. Oke. Terus. Nah, teteskan. Oke. Jadi kan. Kemudian disitulah kita hitung tetesan infus. Ini kita simpan. Nah, kita bersihkan area ini. Ya, dari darah kita bersihkan. Ya, bersihkannya. Bentar. Makanya kita harus menggunakan sarung tangan. Ya, tidak boleh kita tidak menggunakan sarung tangan. Kalau tidak menggunakan sarung tangan, nah kita bisa kena infeksi. Kemudian kita fiksasi. Fiksasinya adalah untuk memperkuat supaya tidak mudah terlepas. Nah, fiksasi gini. Oke. Kemudian, jadi ini di lokasi yang ini untuk rawat infus. Jadi kita biar ini terbuka. Kemudian ini diputar lagi dari arah bawah. Tergantung kita, seninya kita. Ini kalau manusia ini berbeda kan, ini kan boneka, jadi ini ke atas, ini. Nah, area ini jangan tertutup. Area yang ini nih, ini karena kurang seni karena bukan manusia ya, jadi lenturannya itu kurang. Area ini tidak boleh tutup. Area ini fungsinya nanti sebentar kita untuk merawat infus. Sehingga kita tidak perlu buka semua, kita keringkan. Jadi area ini harus kering. Kenapa? Kalau area ini lembab, bisa kuman masuk ke dalamnya. Ya. Jadi sekarang kita ambil kasar. Karena ini kita sudah bersihkan, berarti kita tidak perlu pakai betadine. Karena kita yakin bersih benar. Ya. Ya. Kau buka. Satu aja, jangan banyak. Kau buka tidak boleh raba di dalam. Ya. Kau kasih ke saya, karena saya steril. Ya. Saya ambil. Kemudian kita tutup secara benar, kita tutup di sini ya. Ini hanya prinsip 5 plester. Kemudian kita di sini kuat-kuat. Kemudian ini lagi
Jadi hanya 5 plester saja ya. Efektif, efisien. Sudah jadi, selesai. Jadi kita tinggal tetesan. Untuk perawatan infus sama modelnya. Jadi setiap kali kita membuka infus, kita ambil kapas alkohol, kita bersihkan, kemudian kita buka. Ya, kita buka. Kalau area bawahnya basah, kita ganti semua bawahnya. Tapi kalau area bawah tidak basah, tidak usah. Kita ganti. Kemudian kita buka ini. Ya. Nah, kalau area ini basah, kita hanya bersihkan ini saja pakai alkohol, bersihkan habis, kita tutup kembali seperti tadi. Ya, jadi ini cara merawat infus. Ya, jadi misalnya infus ini sudah basah, kita tinggal buka, bersihkan ini, kita tutup kembali. Kita tidak perlu buka ini. Tapi kalau ini basah, kita harus buka semua. Ya, buka semua. Itu namanya teknik merawat infus. Seperti tadi, kita bersihkan pakai alkohol, bersihkan dengan betadine, bersihkan lagi dengan alkohol sedikit, kemudian kita tutup. Kenapa? Betadine tidak boleh tertimbun di sini lagi, teori terbaru, karena dia bisa berkembang kuman. Ya, jadi harusnya kasak kering saja, setiap hari harus dirawat dan diganti. Oke. Untuk mengaafnya juga sama, setelah bersihkan, tadi contohnya rawat ya, tutup kembali, kita tutup lagi ya, ambil kasar, tutup. Kemudian untuk merawat, tinggal untuk cabut tinggal buka ini nih. Buka seperti biasa, buka baik-baik. Ya, buka baik-baik. Kemudian clean infusnya. Misalnya contohnya ini, apakah kita merawat steril atau merawat yang sudah off terus? Kalau off terus kita langsung cabut. Tapi kalau kita off steril, kita telah menggunakan handscoon. Kita off steril, kita buka ini, kemudian kita tutup ini, tekan. Jadi ini diklaim dulu, kemudian kita ini yang masuk di dalam. Nah, setelah itu kita tutup ini, baru kita pakai plester. Kalau off steril ini dibuka, kemudian kita buang. Sebentar baru dipakai lagi ya. Kalau kita buka ini, kemudian kita alirkan ini, bersihkan ujungnya, kemudian kita tutup kembali. Tutup pakai ujung dispo. Ini namanya off steril. Tapi kalau dibiarkan begini, ini kuman masuk, kita langsung angkat, buang satu kali. Tidak boleh lagi. Atau ini kotor sekali, kita langsung buang. Tapi kalau kita mau mempertahankan dia steril, kita harus tutup ini. Ini hanya sederhana ya, jadi dimohon kamu. Kemudian kita gantung atau tusuk di sini boleh. Nah, tadi lagi, kalau seandainya kita gagal pasang infus, tadi contohnya dia tembusnya ke salah, ternyata sudah ada darah, kita cara membersihkan adalah gampang. Ini kita tusuk masuk ke dalam ini. Ini alkohol bisa pasang. Ini bisa digunakan lagi. Contohnya tadi kita pasang salah ya, ternyata sudah ada darah masuk. Kita buka ujung ini, ada bukanya. Kita buka, kemudian kita buang. Ini tekan sini, ini kita buang. Ini contohnya darah. Kemudian angkat itu dulu, kita bilas. Cara membersihkan. Saya langsung ajar nih hal yang praktis, tapi putar ke kiri dan ke kanan dan pegang kuat. Setelah itu kita bersihkan ini. Nah, lihat. Nah, ini kita alirkan. Kita semprot ini. Namanya kita membersihkan aboket. Setelah kita bersihkan gini, dia sudah lancar, kita tutup kembali. Baru kita melakukan pemasangan ulang. Jadi kita membersihkan juga harus menggunakan handscoon. Nah, ini baru kalian boleh melakukan pemasangan infus ulang.
Kalaupun ini ada sisa darah tidak menjadi masalah. Yang penting dari sananya ke sini ya jalan. Setelah itu kita boleh gunakan, boleh pasang ulang. Oke, jadi itu mengenai pemasangan infus. Jadi mana siapa yang pakai sarung tangan? Kau.